Halo teman-teman semua, di sini kami akan membahas mengenai peran vegetasi pantai dalam menghadapi ancaman bahaya pesisir. Selamat menyaksikan. Kami dari kelompok 4 dengan beranggotakan Anissa, Adea, Dea, Hilma, Sulistianovi, Istibarokah, dan Firmansyah. Sebelum mengetahui peran vegetasi, kita harus mengetahui apa sih itu abrasi? Abrasi merupakan fenomena terjadinya pengikisan garis pantai yang disebabkan oleh gerusan air laut. Gerusan ini dikarenakan permukaan air laut mengalami kenaikan. Naiknya permukaan air laut ini disebabkan mencairnya daerah kutub akibat pemanasan global. Pantai dapat dikatakan terjadi abrasi jika angkutan sedimen terjadi ke titik yang lebih besar bila dibandingkan dengan jumlah sedimen yang terangkut keluar dari titik tersebut. Yang selanjutnya adalah faktor-faktor penyebab abrasi. Faktor-faktor penyebab abrasi itu ada 4. Yang pertama, permukaan tanah. Pengambilan air tanah secara masif untuk keperluan air minum maupun untuk kebutuhan air oleh masyarakat di kawasan pesisir akan menimbulkan permukaan tanah menjadi turun. Secara geomorfologi, tanah di kawasan pesisir ini adalah lempung atau lumpur, di mana sifat fisiknya bisa berubah-ubah tergantung kandungan air di dalamnya. Penurunan air tanah mengakibatkan berkurangnya air pori. Hal ini mengakibatkan penggenangan dan pada gilirannya meningkatkan erosi atau abrasi pantai. Yang kedua, perubahan iklim global. Kerusakan akibat alam lain ini diantaranya disebabkan oleh pemanasan global atau efek rumah kaca yang dijadikan naiknya permukaan laut disebabkan oleh tingginya gelombang air laut di daerah pesisir pantai utara Jawa. Dan faktor lainnya disebabkan perubahan iklim secara ekstrim dari terjadinya pengaruh siklon tropis. 3. Minimnya tanaman penghambat laju abrasi. Pohon bakau dan cemara udang adalah tanaman yang bisa menahan laju abrasi dan juga menjadi tanaman yang bisa memulihkan ekosistem yang rusak akibat abrasi. 4. Kerusakan akibat ulah manusia terjadi karena masifnya pembangunan sebagai pusat ekonomi baru masyarakat yang mengakibatkan bangunan baru di sekitar pelabuhan, pembukaan lahan tambak baru yang tidak memperhatikan kelestarian lingkungan, dan juga ulah masyarakat yang melakukan penambangan pasir di perairan pantai. Halo teman-teman, yang selanjutnya itu ada upaya penanganan abrasi. Pencegahan yang pertama adalah dengan pembuatannya tanggul laut atau sea dike, yang merupakan struktur pantai yang mendapatkan peran krusial dalam melindungi areal pantai dari erosi yang dapat disebabkan oleh gelombang laut dan menjaga ketidakpastian muara sungai. Tanggul laut berperan sebagai rintangan fisik yang menghalangi gelombang laut dan arus pasang surut untuk merusak garis pantai. Hal ini mencegah tanah dari terkikis dan memastikan kestabilan wilayah pantai. Yang selanjutnya adalah dengan dilakukannya pembangunan pemecahan gelombang atau breakwater yang berfungsi untuk mengurangi aksi gelombang yang dapat mengganggu struktur dan menjaga ketidakpastian muara sungai. Dan yang selanjutnya itu pencegahan bisa dengan dibangunnya tembok laut atau seawall, yang dimana memiliki fungsi untuk mengatur muka air, perlindungan dari abrasi, menjaga ketidakpastian muara sungai, dan stabilitas struktur. Untuk cara pencegahannya, salah satunya mencegah abrasi secara alami, yaitu lewat penanaman kawasan hutan bakau atau disebut mangrove. Pohon bakau atau mangrove adalah jenis pepohonan yang akarnya dapat masuk ke dalam air pantai. Selain itu, akarnya yang banyak dan kompleks dapat membentuk tembok alami untuk mencegah hantaman ombak. Selain itu,
Hutan mangrove sendiri memiliki manfaat dan peranan. Yang pertama, mencegah intrusi air laut yang merupakan peristiwa perembesaran air laut ke tanah daratan yang dapat menyebabkan air tanah menjadi payau sehingga tidak baik untuk dikonsumsi. Kemudian mencegah erosi dan abrasi pantai yang merupakan penyikisan permukaan tanah oleh aliran air. Kemudian sebagai pencegah dan penyaring alami. Kemudian sebagai tempat hidup dan sumber makanan bagi beberapa jenis satwa. Yang selanjutnya adalah dampak-dampak yang disebabkan oleh abrasi. Dampak negatif abrasi. Dampak yang dapat ditimbulkan dari adanya abrasi diantaranya yaitu penyusutan garis pantai sehingga lahan daratan utama semakin berkurang dan membahayakan masyarakat pesisir yang tinggal di pinggir pantai. Terjadi kerusakan hutan bakau, rusaknya infrastruktur di sepanjang pantai, serta hilangnya tempat berkumpul ikan di perairan pantai sehingga dapat mengganggu mata pencaharian penduduk sekitar yang berprofesi sebagai nelayan. Selain itu, abrasi juga dapat mengakibatkan banyak jenis hewan dan tumbuhan kehilangan habitatnya, terutama ikan-ikan kecil. Hilangnya populasi ikan-ikan tertentu pada akhirnya akan merusak ekosistem laut. Lalu ada juga dampak positif dari abrasi, diantaranya tempat berlabuh untuk kapal motor menjadi lebih dekat dan daerah pantai untuk sarana rekreasi lebih mudah dikunjungi. Yang selanjutnya adalah peranan vegetasi dalam pencegahan abrasi. Struktur vegetasi pesisir memiliki manfaat pengurangan kemampuan gelombang secara langsung dan tidak langsung. Dapat mengurangi dampak yang ditimbulkan melalui stabilisasi dan pembentukan sedimen. Mangrove sebagai contoh dari vegetasi pantai yang relatif sering ditemukan di garis depan dalam hal kedudukan atau posisinya terhadap bencana pesisir. Mangrove mampu menyalakan arus gelombang, menangkap sedimen, dan membentuk tanah. Akar dari mangrove dapat mempengaruhi sedimen, meningkatkan tinggi permukaan, dan memberikan perlindungan terhadap kenaikan muka laut. Peranan pesisir lainnya bisa dilihat dari fungsi setiap tumbuhan. Setiap tumbuhan membutuhkan karbon dioksida atau CO2 untuk tumbuh. Mereka menyerapnya dari udara, dan karbon ini akan disimpan pada akar dan daun. Jika bagian dari tumbuhan tersebut gugur dan jatuh ke tanah, maka akan diurai menjadi kompos. Pada vegetasi darat, proses dekomposisi ini akan melepas kembali karbon yang disimpan tumbuhan dan dikembalikan ke udara. Sementara dekomposisi pada vegetasi laut memiliki mekanisme yang berbeda. Proses dekomposisi pada vegetasi laut terjadi di dalam sedimen yang tergenang air. Karbon yang dihasilkan akan terperangkap pada sedimen dan jaringan akar mengunci gas karbon atau CO2 di bawah air, serta mencegahnya kembali ke udara. Terima kasih telah menonton video kami, semoga bermanfaat. See you next time.